Pengertian dari prosedur analitis. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis dapat dilakukan dengan metode perbandingan sederhana sampai model statistik dan matematis yang rumit dan kompleks. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu tahap perencanaan, pengujian, atau pengerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan hasil audit. Prosedur analitis dilakukan sebagai salah satu pengujian substantif untuk menghimpun bahan bukti tentang asersi tertentu yang terkait dengan saldo rekening ataupun kelompok transaksi. Dalam tahap pengambilan keputusan hasil audit, prosedur analitis berguna sebagai alat untuk penelaah akhir tentang rasionalitas laporan keuangan auditan. Prosedur analitis membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahaman auditor tentang bisnis klien. Prosedur analitis juga membantu auditor dalam mengidentifikasi hubungan yang tidak sewajarnya dan fluktuasi data yang tidak diharapkan. Hal ini dapat dipakai sebagai indikator area risiko salah saji yang tinggi. Dalam standar audit, dikemukakan bahwa prosedur analitis dalam perencanaan audit harus ditunjukkan untuk meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir dan mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Jadi, tujuan prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal seperti adanya transaksi dan peristiwa yang tidak biasa dan jumlah, rasio, serta tren yang dapat menunjukkan masalah yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perencanaan audit. Selanjutnya ada 6 langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi. Yang ketiga, melakukan perhitungan dan perbandingan. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan, yang signifikan. Dan yang terakhir, menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan perencanaan audit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Ariel Azmar Rivaldi dengan NIM A1C021093. Jadi di sini saya akan menjelaskan melanjutkan materi mengenai prosedur analitis dapat diperlukan pada setiap fase. Di sini ada 3 jenis dari prosedur analitis. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengujian, dan yang ketiga penyelesaian. Yang pertama yaitu prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal yang penting dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pertimbangan khusus yang dimana untuk melakukan penugasan kerja. Sebagai contoh di sini, penghitungan perputaran persediaan sebelum pengujian atas harga persediaan dilakukan dapat mengidentifikasi keperluan atau kehati-hatian sepanjang melaksanakan pengujian tersebut. Yang kedua yaitu di sini ada prosedur analitis dalam fase pengujian. Nah, audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo-saldo akun. Pengujian-pengujian ini sering dikerjakan dalam kaitannya dengan prosedur audit lainnya. Sebagai contoh, bagian dibayar di muka dari setiap polis asuransi dapat dibandingkan dengan polis yang sama di tahun sebelumnya sebagai bagian dari pengujian atas asuransi dibayar di muka. Nah, keyakinan yang diberikan oleh prosedur analitis ini bergantung pada kemampuan prediksi dari hubungan-hubungan tersebut. Yang ketiga, di sini ada prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Pengujian semacam ini merupakan penelahan akhir atas salah saji atau masalah keuangan dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif atas laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian lanjut pada materi yaitu jenis prosedur analitis. Di sini kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap beberapa saldo suatu akun atau rasio yang seharusnya. Tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis yang ada dan digunakan, auditor mengembangkan ekspektasi terhadap suatu saldo atau rasio dengan mempertimbangkan informasi di tahun sebelumnya. Kemudian di sini dalam setiap kali kasus, di sini auditor membandingkan data klien
dengan hal-hal berikut. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu data industri, yang kedua data yang sama di periode sebelumnya, yang ketiga yaitu hasil ekspektasi dari data yang ditentukan oleh klien, keempat hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor, dan yang kelima terakhir yaitu ekspektasi hasil dengan menggunakan data non keuangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang pertama, membandingkan klien dengan data industri. Jika kita hanya melihat pada informasi klien untuk dua rasio yang ditunjukkan di atas, perusahaan tampaknya stabil dengan tidak adanya indikasi kesulitan-kesulitan. Namun, jika kita menggunakan data industri untuk membangun ekspektasi kita mengenai dua rasio tersebut di tahun 2007, kita harus berharap kedua rasio untuk klien tersebut meningkat. Meskipun kedua rasio ini dengan sendirinya tidak serta-merta mengindikasikan masalah. Data ini mengilustrasikan bagaimana mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan data industri dapat memberikan informasi yang berguna terhadap kinerja klien dan potensi salah saji. Mungkin perusahaan telah kehilangan pangsa pasarnya, harganya tidak kompetitif, perusahaan mengalami biaya-biaya abnormal, atau perusahaan mungkin memiliki persediaan yang usang atau membuat kesalahan dalam pencatatan pembelian. Auditor harus menentukan jika salah satu dari kedua kemungkinan yang terakhir tersebut terjadi akan tetap memiliki keyakinan bahwa tidak ada salah saji dalam laporan keuangannya. Lalu yang selanjutnya, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Anggaplah presentase laba kotor untuk perusahaan adalah antara 26-27% setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir. Namun, menurun menjadi 23% di tahun berjalan. Penurunan dalam laba kotor ini harus menjadi perhatian auditor jika penurunan ini tidak diharapkan. Penyebab penurunan dapat disebabkan karena perubahan kondisi ekonomi. Namun, hal ini dapat juga disebabkan karena salah saji dalam laporan keuangan. Misalnya, kesalahan dalam pisah batas pembelian dan penjualan. Penjualan yang tidak tercatat, lebih saji dalam utang dagang, atau metode biaya persediaan yang salah. Penurunan dalam laba kotor juga kemungkinan mengakibatkan peningkatan bahan bukti dalam satu atau lebih akun-akun yang mempengaruhi laba kotor. Auditor harus menentukan penyebab penurunan laba kotor agar yakin bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Lalu yang selanjutnya, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Salah satu cara yang termudah untuk melakukan pengujian ini adalah dengan memasukkan hasil neraca saldo yang disesuaikan pada tahun sebelumnya ke dalam kolom terpisah di kertas kerja neraca saldo tahun berjalan. Auditor dapat dengan mudah membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk menentukan pada awal pengauditan. Apakah suatu akun harus menerima perhatian yang lebih dari biasanya karena adanya perubahan saldo yang signifikan? Sebagai contoh, jika auditor mengamati adanya kenaikan yang signifikan dalam beban perlengkapan, auditor harus menentukan apakah hal itu disebabkan oleh meningkatnya penggunaan perlengkapan, adanya kesalahan dalam akun tersebut akibat kesalahan dalam pengelompokan akun, atau karena salah saji dalam persediaan perlengkapan. Lalu yang selanjutnya, membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam kegiatan operasional klien pada tahun berjalan, kebanyakan perincian yang membentuk saldo total dalam laporan keuangan seharusnya juga tidak berubah. Dengan melakukan perbandingan perincian secara sekilas atas perincian pada periode berjalan dengan perincian yang sama pada periode sebelumnya, auditor seringkali membatasi informasi yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Perbandingan perincian dapat berbentuk perincian sepanjang waktu, seperti misalnya membandingkan total bulanan untuk periode berjalan dengan periode sebelumnya untuk akun penjualan, perbaikan dan akun-akun lainnya, atau perincian di satu waktu tertentu. Misalnya membandingkan perincian utang pinjaman pada akhir tahun berjalan dengan perincian pada akhir tahun sebelumnya. Di masing-masing contoh tersebut, auditor pertama kali harus mengembangkan suatu ekspektasi atas suatu perubahan atau kekurangan sebelum membuat perbandingan. Lalu yang selanjutnya, menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Membandingkan total atau perincian dengan tahun sebelumnya memiliki dua kelemahan. Yaitu yang pertama, hal tersebut gagal mempertimbangkan pertumbuhan atau penurunan dalam aktivitas bisnis. Dan yang kedua, hubungan antara data yang satu dengan yang lain, misalnya seperti penjualan dengan biaya pokok penjualan, diabaikan. Rasio dan hubungan persentase mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Sebagai contoh, margin laba kotor merupakan persentase hubungan yang umum digunakan oleh auditor. Lalu yang selanjutnya, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien. Sebagian besar perusahaan menyusun anggaran untuk beragam aspek operasional mereka dan juga hasil-hasil keuangan. Karena budget melambangkan ekspektasi klien untuk suatu periode, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara anggaran dan hasil aktual. Karena bagian ini dapat mengandung salah saji material. Tidak adanya perbedaan dapat mengindikasikan kecilnya kemungkinan salah saji.
Sebagai contoh, audit atas unit-unit pemerintah pusat dan daerah biasanya menggunakan jenis prosedur analitis ini. Dan yang selanjutnya, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Perbandingan umum lainnya atas data klien dengan hasil ekspektasi muncul ketika auditor menghitung ekspektasi saldo untuk perbandingan dengan saldo aktual. Dalam jenis prosedur analitis ini, auditor membuat perkiraan atas berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengaitkannya dengan akun neraca atau laba rugi atau akun lainnya, atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Berikut ini adalah dua contoh yang bisa dilakukan seorang auditor, yaitu yang pertama, auditor dapat membuat perhitungan sendiri mengenai beban bunga dari wesel bayar jangka panjang dengan mengalihkan saldo akhir bulan di wesel bayar dengan rata-rata tingkat bunga bulanan. Estimasi ini berdasarkan pada hubungan antara beban bunga dan wesel bayar yang digunakan sebagai pengujian atas kewajaran beban bunga yang dicatat. Lalu yang kedua, auditor dapat menghitung rata-rata berjalan akun penyisihan piutang tak tertagih sebagai presentase akun piutang dagang, dan kemudian menerapkannya pada saldo piutang dagang kotor di akhir tahun pengauditan. Dengan menggunakan tren historis semacam itu, auditor dapat menentukan ekspektasi nilai untuk penyisihan di periode berjalan. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Anggaplah bahwa Anda sedang mengaudit sebuah hotel. Anda dapat membangun ekspektasi untuk total pendapatan dari ruangan-ruangan kamar dengan mengalihkan jumlah ruangan kamar dan rata-rata tarif harian untuk setiap kamar dan tingkat hunian kamar. Anda kemudian dapat membandingkan estimasi Anda dengan pendapatan yang dicatat sebagai pengujian atas kewajaran pendapatan yang tercatat. Pendekatan yang sama juga dapat digunakan untuk menyusun estimasi di situasi-situasi lainnya. Misalnya, pendapatan biaya pendidikan di universitas, seperti rata-rata biaya pendirian dikalikan dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar, lalu pada upah buruh pabrik, seperti jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif upah, dan biaya bahan baku yang dijual, seperti unit terjual dikalikan dengan biaya bahan baku per unit. Bagaimanapun, fokus utama dalam penggunaan data non-keuangan adalah keakuratan data itu sendiri. Dalam contoh hotel, misalnya, Anda tidak dapat menggunakan perhitungan estimasi atas pendapatan hotel sebagai bukti audit, kecuali Anda puas dengan kewajaran hasilnya setelah mempertimbangkan jumlah ruangan, rata-rata tarif ruangan, dan rata-rata tingkat hunian. Nyatanya, keakuratan tingkat hunian lebih sulit untuk dievaluasi daripada dua unsur lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.